manfaat ataupun faedah utama dari kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Saya mengambil 2 poin dan mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama adalah menambahnya mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu mungkin kita tidak pernah mendengar kata-kata Nabi Muhammad, tidak pernah mendengar lagi di telinga kita ini ada kata-kata yang mengatakan, orang yang mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya acara-acara seperti ini, acara-acara yang mulia seperti ini bisa menambah lagi rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Ustaz, bagaimana cara kita menambah mahabbah kepada Rasulullah? Caranya ialah dengan meneladani akhlak beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah sebagai untuk penyempurna akhlak manusia. Sebagaimana hadis beliau, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja saya diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari yang tidak berakhlak menjadi akhlakul karimah. Kalau kita bahas tentang sifat-sifat Rasulullah, perannya Rasulullah, karakter wataknya, sungguh sangat banyak. Tidak cukup satu hari ini, harus kamu besok hari. Jadi kita akan membicarakan beberapa yang mungkin barangkali yang penuh dan sangat dekat dengan kita. Yang pertama adalah Rasulullah SAW ini beliau bersifat memaafkan kesalahan orang lain, walaupun orang lain tersebut mau membunuh Rasulullah. Sebagaimana sebuah riwayat yang diceritakan di dalam kitab An-Nawani karangan Syekh Ibnu Al-Jauzi dan karangan Imam Syekh Syihabuddin Ahmad. Jadi pada suatu hari Rasulullah ini sedang duduk di bawah pohon, sedang beristirahat. Tiba-tiba datang seorang pendekar kafir yang bernama Duksur. Duksur ini mengendarai kuda. Dari jauh sudah mendengar pacuan kudanya. Tepat berhenti di depan Rasulullah. Turun dari kuda, langsung ditarik pedang oleh Duksur, langsung diletakkan di leher Nabi Muhammad SAW. Berkata Duksur kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, hari ini kamu akan musnah di tanganku." Ketawa Duksur, bangga. "Hai Muhammad, hari ini tidak ada lagi yang menolong kamu. Siapa yang dapat menolong kau, wahai Muhammad?" Rasulullah santai saja, tidak seperti kita. Kalau kita itu bisa beda. Kita lagi jalan, ada beda. Jangan nangis kita ini. Sini motor kamu, sini motor kamu. Jangan nangis kita, kencing dalam jalan. Tapi Rasulullah bawaannya santai. Kata Rasulullah dengan lemah lembut, yang dapat menolong saya adalah Allah Subhanahu. Ketika dua bibir Nabi Muhammad mengucapkan Allah, ternyata sendi-sendi Duksur yang kekal, yang berbadan binaraga, runtuh terletak di bawah tanah, dan pedang yang ada di tangannya jatuh. Hanya diucapkan oleh Nabi Muhammad Allah, dan Duksur pun menjadi kalah. Kemudian Rasulullah diambilnya pedang tersebut, diletakkan kepada leher si Duksur. Apa kata Rasulullah? "Hai Duksur, hari ini siapa yang dapat menolong engkau?" Apa dijawab Duksur? "Tidak ada yang dapat menolong aku selain engkau memaafkan kesalahanku, wahai Rasulullah." Apa dijawab oleh Rasulullah? "Wahai Duksur, hari ini kamu saya maafkan." Duksur mau memotong leher Rasulullah, masih Rasulullah maafkan. Bayangkan, kalau kita masih dibilang difitnah kita melalui media sosial, langsung ke Polres itu berkaitan kita dengan Rasulullah, yaitu Rasulullah memiliki sifat memaafkan.
Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saya ingin menanyakan kepada siswa dan siswi peserta di satu Pulau Padang Barat, apakah kalian mencintai Rasulullah? Apakah kalian mencintai Rasulullah? Apakah kalian mencintai Rasulullah? Buktikan cinta kalian dengan cinta hanya di bibir saja. Kalau kalian benar-benar mencintai Rasulullah, hilangkanlah pada diri kalian 3 perkara. Siap? Siap hilangkan? Perkara yang pertama zina, yang kedua narkoba, yang ketiga kekerasan dan bully. Siap? Siap? Bapak, kalau mendapatkan siswanya pacaran keluarkan saja. Siap? Hilangkan 3 perkara daripada diri kita. Yang pertama zina, yang kedua narkoba, yang ketiga kekerasan dan bully. Karena sekolah ini tempat ilmu. Sekolah ini adalah tempat kita mengenyam pendidikan yang bermutu. Sekolah ini bukan tempat narkoba. Sekolah ini bukan tempat pacaran. Sekolah ini bukan tempat kekerasan. Dan saya sangat mengecam apabila ada siswa dan siswi yang berpacaran di sekolah. Dan saya melaknat hal tersebut. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa kita harus menghilangkan pacaran ataupun zina, narkoba, kekerasan dan bully? Ternyata apabila seseorang ini telah memulai pacaran anak kelas 1 pacaran dengan anak kelas 2, anak kelas 2 pacaran dengan anak kelas 3, yang IPA pacaran dengan anak IPS pacaran dengan orang yang tidak sekolah. Itu ternyata merupakan tangga seseorang untuk berzina. Harus kalian ingat. Kalau kalian sudah berzina, kalian tidak bisa meraih cita-cita kalian. Pegang kata-kata saya. Apabila kalian telah berzina, kalian tidak dapat lagi meraih cita-cita kalian. Maka jalannya adalah pacaran. Hilangkan pacaran. Yang kedua, narkoba. Narkoba ini kalau dalam bahasa kita kuning namanya muskil. Kalau sekarang dikatakan dengan nafza. Apa itu nafza? Narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Jadi apabila seseorang menghisap narkoba telah maru-marukan seorang siswa ataupun siswi, maka cita-cita yang tidak dapat berani lagi. Mau masuk polisi tidak lewat, mau masuk tentara tidak lewat. Mengapa? Karena dia telah seorang pecandu narkoba. Kemudian yang ketiga yang harus kita hilangkan adalah kekerasan dan bully. Mentang-mentang kita ini tampan, apalagi julukannya babang tampan di sekolah. Ada teman kita ini agak rambutnya keriting, mukanya hitam, giginya bokir, absen ke depan kita. Kita bully. Tanah kau, dasar anak hantu. Kita bully teman kita. Dosa itu. Tidak boleh. Kalau kita dikasih ganteng, perawakan fisik kita bagus, syukuri saja. Itulah kita harus bisa menghargai orang lain. Kalau mau kita dihargai oleh orang lain, maka hargai dulu orang lain tersebut. Paham semua? Paham. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu, siswa-siswi peserta di seluruh Pulau Padang Barat. Kemudian Rasulullah ini sebagai rahmat bagi sekalian alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus wahai engkau Muhammad rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ternyata Nabi Muhammad ini rahmat bagi manusia. Nabi Muhammad ini rahmat bagi tumbuhan. Nabi Muhammad ini rahmat bagi hewan-hewan. Mengapa? Karena rahmat daripada Rasulullah tersebut, apabila Rasulullah memberi semangat kepada sesuatu makhluk Allah, maka makhluk Allah tersebut langsung masuk ke dalam surga Jannatul Ma'wa.